Kabar Reskrim balas tudingan Sambo, kasus Brigadir J direkayasa. Yang ditujukan kepada KPU terkait penyelidikan Propam Mabes Polri dugaan adanya penerimaan uang yang bisa dikualifikasi sebagai gratifikasi atau suap dari pengusaha-pengusaha atau praktek tambang ilegal yang disetor dan dipungut dan disetorkan oleh Bribtu Ismail Bolong, seorang anggota polisi dari Intel di Polres. Ya. Jadi uang tersebut adalah uang yang dimaksudkan sebagai pengamanan terhadap praktek tambang ilegal agar tidak ditindak. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabar Reskrim, yaitu Bapak Kabar Reskrim Komjen Pol Agus Sarjanto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2001 sebesar 2 miliar. Rencana kami datang ke Yanduan di Propam ini untuk memberikan pelaporan dan meminta klarifikasi dari di Propam, karena kami menemukan dari hasil investigasi yang kami lakukan, kami menemukan sebuah dokumen terkait aktivitas penambangan ilegal yang ada di Kalimantan Timur. Nah, dari hasil laporan ini harus ditindaklanjuti, ditindak tegas siapapun dia, mau pangkatnya, mau dia pati, dia harus tetap ditindak. Kalau memang betul-betul karena betul-betul telah melakukan pelanggaran. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto merespon tudingan ex-Karo Paminal Divisi Propam Hendra Kuniawan dan ex-Kadif Propam Polri Fedy Sambo soal konfirmasi keterlibatannya dalam bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur. Menurutnya, laporan hasil penyelidikan kasus tambang yang ditekan oleh Sambo itu bisa saja direkayasa dan ditutup-tutupi. Dia pun menyamakan LHP itu dengan BAP dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang direkayasa oleh Sambo. Malumlah kasus almarhum Brigadir Yosua aja mereka tutup-tutupi, kata Agus dalam keterangan tertulis Jumat 25 November. Lihat saja BAP awal seluruh tersangka pembunuhan almarhum Brigadir Yosua dan teranyar kasus yang menjerat IJP-TM yang belakangan mencabut BAP juga. Imbuhnya, Agus menjelaskan bahwasannya tambang rakyat dengan istilah koridor diberi kesempatan sesuai dengan arahan pimpinan agar masyarakat masih bisa memperoleh pendapatan. Hal itu dilakukan sebagai upaya dari pemulihan ekonomi nasional dan investasi. Yang tidak boleh adalah di dalam areal hutang lindung dan di areal IUP orang lain, ucap dia. Dalam video yang viral, Ismail mengaku menyerahkan uang 6 miliar kepada Agus atas bisnis tambang ilegal di wilayah desa Santan Hulu, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kertanegara, Kaltim. Namun, Ismail telah meralat pernyataannya tersebut. Ismail menyampaikan permintaan maaf kepada Agus. Ia mengaku membuat video sebelumnya karena di bawah tekanan Brigjen Hendra Kuniawan yang kala itu masih menjabat sebagai Karo Paminal Polri. Namun demikian, terbaru Hendra dan ex-Kadif Propam Fedy Sambo mengkonfirmasi kebenaran isu itu. Keduanya mengaku pernah menangani kasus tersebut dan menekan hasil laporan penyelidikan. Dalam LHP itu, Agus disebut menerima uang koordinasi Ismail Bolong senilai 2 miliar setiap bulannya. Setoran itu tercatat 3 kali sehingga totalnya 6 miliar. Pemberian uang itu disebut menggunakan mata uang asing atau dolar Amerika. Ya kan sesuai faktanya begitu. Kabar Reskrim diduga terima suap tambang ilegal, ujar Hendra kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Malumlah kasus almarhum Brigadir Yosua aja mereka tutup-tutupi, kata Agus dalam keterangan tertulis Jumat 25 November. Lihat saja BAP awal seluruh tersangka pembunuhan almarhum Brigadir Yosua dan teranyar kasus yang menjerat IJP-TM yang belakangan mencabut BAP juga. Imbuhnya,
Agus menjelaskan bahwasannya tambang rakyat dengan istilah koridor diberi kesempatan sesuai dengan arahan pimpinan agar masyarakat masih bisa memperoleh pendapatan.